Kisah cinta Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti sudah viral sebelum mereka resmi cerai dari pasangan masing-masing. Netizen menilai mereka pasangan yang serasi. Tetapi mengapa Benny Simanjuntak paman Ijong seolah menggaransikan bahwa cinta Ijong dan Ririn tidak mungkin bersatu di pelaminan? Benarkah Ririn sakit hati dengan pernyataan Benny karena berusaha membunuh harapan cintanya bersama Ijong? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya Donna Arsinta undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, kisah cinta Jonathan Frizzy alias Ijong dan Ririn Dwi Ariyanti lagi-lagi menjadi sorotan. Pasalnya di tengah konflik panas Ijong dengan Dena Devanka mantan istrinya, keduanya justru tengah menikmati liburan bareng di Korea Selatan bersama teman-temannya. Ijong dan Ririn terlihat happy menikmati suasana liburan di Korea Selatan, sehingga mencuat opini bahwa mereka berbahagia di atas derita Dena dan anak-anaknya yang masih menjalani recovery pasca operasi amandel. Dingin ya? Iya, makin dekatnya hubungan Ijong dan Ririn bahkan kompak liburan bareng semakin membuktikan dugaan Dena jika Ijong dan Ririn memiliki hubungan spesial sejak lama. Bahkan di saat Ijong masih terikat status pernikahan dengan Dena, sementara Ririn masih menjadi istri Aldi Bragi. Ririn bahkan dicap sebagai pelakor, sementara Ijong dituding sebagai pria yang sudah merebut Ririn dari Aldi. Apalagi netizen selalu menilai keduanya sebagai pasangan serasi, baik di dunia nyata maupun di layar kaca. Ya, yang di sini kan ada ketahuan artis, ada kerjaan, gitu kan, lagi happy sama pacarnya yang artis juga. Yang disuruh dulu kata selingkuh, sekarang udah nggak selingkuh, udah pacaran. Nggak apa-apa, nggak, kalau aku ngomongin banyak nanti dibilangnya aku belum move on, ya kan? Ya, pokoknya kita doakan aja yang terbaik gitu loh. Dimanapun aku ditanya pasti mendoakan yang terbaik gitu loh. Toh ini kan memang apa ya? Ini hanya waktu yang akan menjawab dan ternyata sudah terjawab kan. Jalan hidup memang tak bisa ditebak. Ririn yang sempat mengarungi pernikahan dengan Aldi Bragi selama 11 tahun dan digadang-gadang sebagai pasangan harmonis yang jauh dari gosip, justru nasib rumah tangganya berakhir di pengadilan agama. Sama halnya dengan Ririn, rumah tangga Ijong dan Dena yang sudah dikaruniai 3 anak juga berakhir dengan perceraian, bahkan menyisakan konflik panas yang tak kunjung usai. Dan lantaran memiliki nasib yang sama, membuat keduanya memiliki ikatan emosional hingga membuat mereka dekat dan seolah tak mau terpisahkan. Istri si Jonathan ini ketemu ketika berpasangan sama Ririn. Nah, itu yang membuat kecemburuan si perempuan ini menjadi-jadi. Sama-sama merasa nyaman, membuat keduanya selalu ingin bersama, bahkan harus syuting bareng. Dan terbukti Ijong dan Ririn sudah membintangi sejumlah sinetron bareng. Ya, keduanya seolah ingin mengikuti jejak Mona Ratuliu dan Indra Brasko, serta Tengku Firmansyah dan Cindy Fatikasari yang selalu main sinetron bareng. Benarkah saat berada di lokasi syuting, keduanya memilih tak berkomunikasi dengan anak-anak agar bisa mendalami peran? Gak ada yang gampang sih, gak ada yang gampang. Jadi pokoknya setiap kita udah mau syuting, Yang perlu digali ya? iya, pokoknya setiap kita mau syuting kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ririn punya anak, aku punya anak, even untuk menjawab anak-anak aja gitu kita susah karena kita harus konsen kan setiap hari gitu. Jadi menyita perhatian banget. Sejak Ijong dan Ririn menjalani pertemanan mesra, Benny memang terlihat bahagia dan seolah merestui hubungan keduanya lantaran Ijong terlihat happy. Berbeda saat Ijong masih terikat pernikahan dengan Dena. Di mata Benny, Ririn adalah sosok keibuan, baik dan mampu menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik dengannya sebagai paman Ijong. Tak hanya itu, sejak dekat dengan Ririn, Ijong menjadi sosok yang terbuka dan selalu meminta masukan darinya. Mereka sih udah pacaran ya, artinya
saya restui juga, saya setuju untuk mereka pacaran karena saya lihat memang Ijong pun kan bahagia sama si Ririn, tidak seperti sebelumnya gitu loh dengan pernikahan dia sebelumnya. Jadi saya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Cuman kan sampai saat ini, sejauh ini saya bilang supaya nggak usah pikirin ke jenjang pernikahan dulu. Karena kalau sekarang ini kan maksudnya biar tanggung jawab masing-masing juga terhadapnya anak-anaknya masih kecil-kecil itu bisa terpenuhi gitu. Jadi kalau untuk pacaran aja silakan aja ke publik. Itu saya yang suruh, kalau bisa ke publik aja, nggak usah sembunyi-sembunyi gitu loh. Karena Jonathan terbuka, Jonathan tuh terbuka. Terus saya lihat Jonathan itu lebih bahagia sekarang gitu. Kalau yang dulu-dulu kan nggak pernah terbuka, tiba-tiba kabur aja dari rumah saya, kawin kan gitu kan. Nah kalau sekarang kan dia terbuka, minta advice sama saya gitu. Jadi saya bilang ya oke, silakan. Dan si Ririnnya juga saya lihat kan keibuan, mau ngomongin gitu. Artinya dia juga baik dan sama saya silaturahminya bagus gitu. Dituding menjadi orang ketiga dalam pernikahan Ijong dan Dena, Ririn seolah tak mau ambil pusing. Sebaliknya Ririn justru tak malu-malu lagi pamer kemesraan bersama Ijong ke publik. Mengaku hanya sebatas teman, namun kemesraan yang dipamerkan keduanya seolah membuat netizen menduga-duga jika keduanya memiliki hubungan spesial. Benarkah Ijong dan Ririn kerap playdate bersama anak-anak mereka? Benarkah Dena tak suka jika Ijong mengajak anak-anak bermain dengan ketiga anak Ririn? Ya tunggu dulu, ya kan? Nanti kalau nikah ada yang jadi orang gila, kesian. Kalau mereka nikah saya jaga, jangan nikah dulu, nanti ada yang gila, kesian saya. Ada yang masuk rumah sakit jiwa. Hah? Udah apa? Ada aja, dikasiri, gosip aja itu. Itu mah apalagi. Aku udah gak mau komen soal beliau karena tong kosong nyaring bunyinya. Dari dulu ya, saat aku masih jadi istri sah aja aku dibilangin cemburu, bipolar, beneran. Iya, aku capek. Ngapain dia cuman 2-3 hari cuman pencitraan ya kan, foto-foto. Apalagi aku tuh paling gak suka anak aku digabungkan dengan anak-anaknya dia. Apa sih, gak usah sosok akrab-akrab, mengakrabkan diri dengan anak aku, dan anak aku gak usah diakrabkan dengan anak-anak mereka. Gak usah gitu loh, ya kan. Gak usah dipaksa-paksa. Sampai anak aku pernah nginep di rumahnya, main playground bareng. Duh, capek banget aku kalau dengar cerita dari anak-anak tuh kayaknya ngenes gitu. Nggak suka, tapi ya aku nggak komentar ya. Capek lah dia kan mau menikmati hidupnya juga, lagi pacaran sama Ririn, ya kan? Diganggu terus. Karena kan cuman anak itu aja yang bisa dimasalahkan, yang lainnya kan nggak ada. Isu pernikahan siri antara Ijong dan Ririn memang bukan pertama kalinya. Pasca sama-sama baru bercerai, keduanya juga sempat diduga sudah menikah siri. Ya, sebagai paman Ijong, Benny yang sudah gerah dengan berita miring keponakannya dengan Ririn seolah menggaransikan jika hubungan Ijong dan Ririn tak akan pernah bersatu di pelaminan. Meski menyukai Ririn secara pribadi, Benny yakin Ijong tidak akan mengulang kesalahan yang sama, yaitu dengan menikah tanpa restu dari dirinya, seperti saat menikah dengan Dena pada 27 Mei 2012 silam. Udah kali, udah kenal. Kasih tenang-tenang aja, kita sudah memperkirakan tenang, nanti akan ada masalah. Kita udah memperkirakan bahwa selalu ada masalah. Ya kan, udah jadi kayak suatu kesalahan Jonathan aja menjalani hidupnya. Ya dia telan lah hasilnya, kan dia yang menjalani, telan lah hasilnya. Baru lagi mas, lama. Ya kecewanya pokoknya lebih ke tanggung jawabnya dia. Kalau dia di talk show dia bilang anak-anak tuh prioritas nomor 1.
Terus saya pernah dengar dia ngomong mau kuliahin anak sampai ke Amerika. Ya tunjukkanlah, buktikan gitu loh. Jangan cuma diomongan gitu loh, ya kan. Maksudnya kita sama-sama berjuang untuk ngegedein anak gitu loh. Saya kerja, dia kerja, yaudah yuk sama-sama gitu loh. Ya semoga ya aku minta suatu hari nanti kita bisa sama-sama berdamai. Dalam arti untuk momen-momen yang penting, misalnya untuk sekolah anak, naik kelas, mungkin kita sama-sama bisa hadir tanpa maksudnya menyampingkan ego kita lah masing-masing. Tapi mungkin saat ini nggak bisa karena kan dia ada perasaan yang harus dijaga ya, gitu aja sih. Meski menjamin jika Ijong dan Ririn tak akan menikah, lantaran Ijong seolah tak ingin mengulang kesalahan yang sama seperti pernikahannya dengan Dena yang justru berakhir dengan perceraian lantaran tak direstui oleh Benny. Namun, jodoh tak ada yang bisa menebak. Jika pada akhirnya Ijong dan Ririn berjodoh dan berakhir di pelaminan, akankah Benny yang awalnya bahagia melihat hubungan Ijong dan Ririn justru berubah haluan, menentang keras upaya Ijong dan Ririn untuk menghalalkan hubungan mereka? Enggak juga, aku aja bilang kalau mereka kawin nanti hanya ada yang hilang, udah gitu aja. Ya kan? Hari ini, ku mulai satu masa yang baru dengan pria yang akan menjadi suamiku. Tega lo, Lau. Gue sahabat lo, Lau. Untuk setiap orang ada masanya. Sudah ku akhiri satu masa dengan dia yang telah menoreh luka. Kamu harus bahagia dan melupakan Alia. Alia? Lingga dan Alia forever. Mas Lingga sama Alia pernah pacaran nggak? Ngertiin apa, Rin? Itu Emil, kakaknya Lingga. Kenapa bukan Emil sih yang dijodohin sama aku?